Baik, kita masuk poin yang ketiga, sedekah dan buahnya, manifestasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Yang paling cepat menolong orang di hari kiamat nanti di mahsyar itu adalah sedekah. Kata penulis, itu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak akan bangkit nanti hari kiamat. Kita selalu meyakini rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Satu paket, prosesi kematian, alam barzah di kuburan, hari kebangkitan timbangan amal, dan surga atau neraka. Di mana seorang anak akan beruban. Kalau Bapak Ibu mau tahu ayatnya, bisa lihat surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat-ayat pertamanya. Allah gambarkan pada hari kiamat nanti di mahsyar, karena dahsyatnya orang melihat neraka, orang takut semua lihat dosanya akan dihukum oleh Allah SWT. Pada hari itu anak kecil bisa beruban. Matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menggambarkan tentang dahsyatnya keadaan mahsyar nanti, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum." Pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada di situ angka 1 setelahnya, dilihat footnote di bawah nomor 1, HR hadis riwayat, diringkas HR Al-Bukhari. Berarti hadis ini hadis yang sahih. Jadi perlu kita garis bawahi teman-teman, di mahsyar nanti itu orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung kadar dosanya. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, ada manusia tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam, Nabi SAW kasih isyarat sampai ke hidungnya atau mulutnya. Tergantung kadar dosa. Dengan keringat dia sendiri, karena panasnya matahari pada saat itu. Keringat dia tidak mengganggu orang yang di sebelah, dia seperti berada di satu kolam yang dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dia tidak bisa lepas. Yang lolos nanti, orang yang tidak ada dosanya. Bahkan mereka dapat naungan Allah SWT pada hari kiamat. Dan salah satu yang bisa membawa orang selamat di mahsyar adalah sedekahnya. Perhatikan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah di halaman 13 ya. Berkata dalam menanggapi hadis tersebut tentang masalah orang akan tenggelam dengan keringatnya di mahsyar. Barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Sekarang aja ini lagi peceklik kita di Indonesia 30 derajat, 33, mungkin 35, kita sudah merasa luar biasa panasnya, gitu kan. Kita sudah melihat banyak sekali bendungan yang kering. Dan kita sudah lihat banyak tanah-tanah yang gersang. Kami kemarin tablik akbar di Sidoarjo, lihat tanah banyak sekali yang kering. Bukan karena Sidoarjonya, tapi karena cuaca memang lagi panas. Kemarin kami ke Makassar, sebagian listrik dipadamkan karena bendungan ya tidak bisa ya tidak ada airnya, kering. Dan banyak wilayah-wilayah yang lain. Ini baru begini saya sudah luar biasa. Padahal matahari jaraknya jutaan mil dari bumi sekarang. Nanti di mahsyar matahari itu jaraknya cuma 1 mil. Kata Nabi SAW jaraknya hanya 1 mil dari manusia. Dan perawi hadis sahabat yang menukilin mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu maksudnya jarak kilometer perjalanan kayak 1,5 kilometer misalnya kalau 1 mil, atau 1 mil yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah orang-orang Arab terutama kaum wanita kalau mereka mau pakai celak di matanya, kan biasanya ada kayunya ya, atau wadah yang kita pakai untuk digores di mata. Nah kalau sudah dekat dengan mata, sudah mau digores di antara dua di bulu matanya, maka ini namanya jarak 1 mil. Jadi dia mengatakan kami tidak tahu ini maksud 1 mil itu jarak kilometer atau jarak seperti bahasa orang Arab, karena ini bahasa Arab turunnya Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, apakah seperti itu jaraknya karena panasnya? Maka seperti itulah.
Kata Ibnu Hajar, saya ulangi dalam menanggapi hadis tentang orang tenggelam dengan keringatnya di mahsyar nanti, barang siapa memperhatikan kondisi tersebut, niscaya akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan. Maksudnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya. Hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas, atau qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah. Jadi nanti di mahsyar kita akan nunggu masing-masing kapan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bersabda, hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Ada footnote nomor 1 hadis di bawah HR hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Abul Khair ini seorang perawi hadis, salah seorang perawi hadis. Pada saat dia mendengarkan hadis ini, dia mengatakan tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Jadi seorang perawi hadis bernama Abul Khair, pada saat dia baca hadis tadi ini yang kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat di mahsyar orang-orang akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Maka dengan dengar ini dia tidak pernah lewatkan satu hari pun kecuali dia harus bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Ya, dia pernah mengantongi bawang di kantongnya sampai orang-orang mengatakan nanti baju anda bau. Dia mengatakan saya tidak peduli, yang penting saya bisa bersedekah. Yang penting saya bisa bersedekah. Ya. Dan dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, terdapat hadis. Jadi maksudnya sebelum saya bacakan hadisnya, dan ini sebagai ya, penutup dalam poin ketiga ini, ya. Jadi nanti hari kiamat teman-teman, orang akan merasakan panasnya mahsyar, hiruk-piruknya luar biasa. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tidak terkhitan, tidak tersunat. Maka Aisyah mengatakannya, Rasulullah, betapa malunya laki-laki dan perempuan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Kata Nabi SAW, pada hari itu wahai Aisyah, bukan lagi seperti yang kau bayangkan. Maksudnya orang tidak lagi melihat auratnya orang lain. Saya kasih contoh, kalau sedang terjadi peperangan, kemudian di depan mata kita musuh lagi mengejar, ini ditebas lehernya, ini ditembak kepalanya, lalu di depan kita ada lawan jenis lari tidak pakai baju. Apakah kita masih punya syahwat? Sudah enggak lagi. Karena kondisinya sangat memilukan pada saat itu. Maka Aisyah mengatakannya, Rasulullah, kalau gitu orang malu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Jadi sangat dahsyat luar biasa di mahsyar nanti. Orang penuh dengan penyesalan, tidak bisa lagi menambah amalnya, tidak bisa lagi beristighfar dari dosa-dosanya. Dan beruntunglah kita sebagai seorang muslim, Allah sudah berikan kita bocorannya sekarang. Teman-teman, enaknya menjadi seorang muslim ini, kita tahu ya, awal penciptaan alam semesta ini disampaikan dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk penciptaan manusia pertama Nabi Adam dari tanah, istrinya Hawa dari tulang rusuknya, kemudian tinggal di surga, kemudian diturunkan di bumi untuk menjalankan tugas, lalu turunannya semua akan diberikan syariat atau peraturan, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, dan akan meninggal, kemudian pindah di alam barzah, kemudian akan dibangkitkan timbang amalnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan diberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan dihukum.
Maka semua itu akan satu paket, gitu kan? Dan akan ada surga dan neraka. Kita sudah tahu. Bapak Ibu sekarang kalau mau tahu bagaimana surga itu, sudah dirincikan dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Dua surah Al-Quran yang sangat jelas bicara tentang surga, terinci sekali. Dua surah yang berdekatan, Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Ar-Rahman dulu, kemudian Al-Waqi'ah. Dua surah yang langsung berdekatan. Bapak Ibu kalau baca terinci sekali tentang buah-buahan, pelayan-pelayan, istana, kebun-kebun, dirincikan semua. Dan dalam hadis Nabi SAW sudah dijelaskan. Sampai seakan-akan kita melihat surga depan mata kita. Dan juga neraka. Apapun siksaan sudah dijelaskan. Ya. Gambaran tentang neraka banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan. Hampir setiap surah ada singgungan tentang masalah neraka dan siang. Dan hadis-hadis Nabi SAW juga cukup banyak. Jadi sudah dapat bocorannya. Maka beruntung kita tahu semua ini teman-teman sekalian. Beruntung kita tahu semua ini. Jadi hati-hati. Jangan sampai masuk ilmu seperti ini di telinga kanan keluar ke telinga kiri. Bapak Ibu kami cuma bisa menyampaikan di majelis seperti ini. Bapak Ibu harus faham ini adalah penyampaian agama kita untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Resep sederhana untuk bahagia, sedekah. Mungkin amal kita tidak terlalu banyak, tapi pintu sedekah sangat terbuka. Waktunya kapan saja, jumlahnya juga tidak dibatasin. Walaupun hanya sepiring makanan kita bagi dua, sepotong roti bagi dua, sudah masuk dalam pintu sedekah yang sangat besar pahalanya. Maka Nabi SAW mengatakan di mahsyar nanti ada 7 golongan yang tidak kena panasnya mahsyar itu. 7 golongan. Lalu Nabi SAW sebutkan, yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, menjalankan tugasnya dengan benar. Dia tahu ini amanah, dia selalu jalankan tugas. Contoh yang paling baik adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini contoh yang paling tepat untuk kita ambil sebagai contoh. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu Khulafaur Rasyidin mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Mereka berempat ini tidak tidur di malam hari. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, sampai mereka pastikan tidak ada lagi masyarakatnya yang butuh. Karena mereka tahu itu tanggung jawab pada hari kiamat. Ini pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang tumbuh, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah SWT. Ini 7 teracak saya sampaikan ya. Karena urutan dalam hadis mungkin siapa tahu ada yang berbeda, tapi yang jelas 7 golongan ini. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Jadi orang kalau masih muda memang harusnya ke agama, harus ketaatan. Bukan anak muda malah ugal-ugalan, malah buat dosa. Sering dengar gak di Indonesia nih orang tua bilang, gak apa-apa nak, ayah sama ibu juga dulu begitu, nanti juga kamu sadar. Biasa gitu kan, biarin anak-anaknya pacaran, hamil di luar nikah, coba minuman keras, coba ini dan itu. Subhanallah, justru di masa muda harusnya dia dipakai di atas ketaatan kepada Allah SWT. Yang masih muda tuh harusnya di majelis ilmu, harusnya dia berada di saf pertama sholat bagi laki-laki. Perempuan tutup aurat dari masih muda, memang begitu, dari masih kecil. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, ya rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Kita disunnahkan Bapak Ibu sekalian untuk mencari sesama jenis kita. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Siapa yang lebih soleh dan soleha dari kita, lalu jadikan dia sebagai sahabat dekat kita. Kita mencintai dia karena Allah, karena dia lebih rajin mengaji, lebih rajin ibadah, lebih rajin sedekah, lebih rajin hadir dalam majelis ilmu, lebih rajin bakti sama orang tuanya, supaya kita ikut dengan dia. Ini kata Nabi SAW termasuk golongan yang ketiga yang dapat naungan Allah nanti di mahsyar. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, karena lebih baik ibadah daripada dia cintai temannya dan dia jadikan sahabat, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya berpisah ini, kalau seandainya temannya berbuat salah, maka dia ingatkan, kalau tidak mau dengar, dia batasi pergaulan dengan temannya kalau yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun mu'allaqun qalbu fil masajid. Orang yang, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Nah ini kalau perempuan boleh ke masjid, tapi lebih afdal sholat di rumah. Kalau laki-laki, masjid. Kalau ada laki-laki yang azan langsung ke masjid, nah ini orang yang luar biasa. Ya, mau subuh, mau duhur, mau asar, mau maghrib, isya, mau dingin, mau panas, apalah, mau malas, mau rajin, tetap aja dia selalu di masjid. Maka ini adalah orang yang dapat
naungan Allah golongan yang keempat. Jadi bapak-bapak terutama kalau sudah dengar azan hayya 'alas shalah, ayo kerjakan salat, hayya 'alal falah, ayo menuju pada kemenangan, semua aktivitas ditinggalkan demi untuk mengerjakan salat tersebut. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athum imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang dipanggil, laki-laki yang dipanggil untuk berzina dengan seorang wanita yang memiliki dua hal, puncak kecantikan dan puncak kekayaan. Sudah cantik kaya, ajak berzina, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kalau yang cantik sama kaya saja ditolak, apalagi yang jelek dan miskin, kan gitu. Berarti ditolak. Memang dia tolak. Kalau dia tolak, enggak, saya enggak mau karena saya takut kepada Allah. Dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Ini sama juga terjadi pada perempuan ya. Kalau perempuan diajak zina oleh laki-laki yang tampan, yang kaya, lalu dia mengatakan saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Ini juga dapat naungan Allah. Kemudian yang keenam adalah rajulun dzakara khalin fafadat aina, seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ya, ini ada hadis yang lain menguatkan ada 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. 3 mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena Allah. Bapak ibu menyesali dosa, takut Allah hukum, menangis sendirian antara bapak ibu sama Allah di sejadah, di sholat malam, kita nangis menyesali dosa kita. Atau kita rindu masuk surga, kita minta agar Allah masukkan surga. Atau kita ingin Allah tambahkan rezeki, Allah berikan pasangan, Allah berikan keturunan, Allah keluarkan dari permasalahan, lalu dia menangis. Ini mata pertama tidak akan sentuh api neraka. Yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga di perbatasan umat Islam, kayak teman-teman kita sekarang di Gaza. 24 jam mereka tidak bisa aman. Rudal di atas kepala mereka, rumah mereka rubuh, banyak korban yang meninggal, setiap saat bisa ajal datang. Mata mereka nggak bisa tidur, mereka berjaga-jaga di jalan Allah. Ini mata yang tidak disentuh api neraka. Dan yang ketiga, mata yang selamat dari hal yang diharamkan. Mata yang tidak menonton hal-hal yang haram. Ada penawaran tapi dia tinggalkan. Ya. Semoga Allah maafkan kalau terjadi masa lalu. Tapi yang jelas kita belajar sekarang untuk kita terapkan ke depannya. Nah yang terakhir yang ketujuh adalah yang disebutkan di halaman 14 ini. Ya, kita sudah sebutkan 6. Tentu saya bilang tadi sebenarnya dalam urutan hadis bukan seperti yang saya sebutkan, tapi tetap 6 tadi itu sudah benar semuanya. Cuma di dalam hadis dia urutannya bukan seperti tadi saya sebutkan. Saya sengaja menerlambatkan yang akan kita baca sekarang karena ini saksi bahasan kita. Saya jadikan dia poin ketujuh. Ya, poin yang ketujuh adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu atau ma qaddamat yaminu. Golongan yang ketujuh yang Allah akan naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah seseorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, ini luar biasa ya, bahasa kiasan Nabi SAW. Kenapa saya bahasakan bahasa kiasan? Karena dibahasakan Nabi SAW seseorang yang bersedekah. Walaupun sini disebutkan laki-laki tapi perempuan masuk di dalamnya ya. Jadi seseorang yang sedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Bagaimana memahami ini? Toh tangan kiri sama kanan menurut kita biasa aja gitu. Maksudnya ini bahasa kiasan. Kalau tangan kiri saja tidak tahu, apalagi orang lain. Maksudnya kalau Bapak Ibu ada kesempatan bersedekah, jangan diceritakan ke orang lain. Kecuali orang memang melihatnya. Ya, tadi saya bilang, jangan sengaja bilang saya sedekah loh di sana, orang itu saya sudah bantu loh. Nggak boleh kita sebut-sebutin, ya, karena penyebutannya ini bisa masuk dalam istilah man. Man itu adalah menyebut-nyebut sedekah. Di surah Al-Baqarah tadi yang saya katakan, ayat 161 sampai 174, di antara potongan ayat adalah tidak boleh menyakiti penerima sedekah dan menyebut-nyebutnya. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu, seperti misalnya orang tua pada anak-anaknya. Boleh saja orang tua berkata pada anak-anaknya, misalnya anaknya tidak mau patuh nih. Nak, kenapa kamu tidak patuh? Bukankah ibu sama ayah sudah biaya kamu dari kecil? Kan dia sebutin kebaikannya untuk memberikan kesadaran pada anak. Itu tidak masuk dalam larangan. Karena memang hak orang tua untuk mengingatkan anaknya. Kemudian pemberian suami pada istrinya.
misalnya dia sudah memberikan nafkah pada istrinya, tapi istrinya selalu merasa kurang aja terus. Selalu minta, suaminya bilang, kan sudah saya berikan kemarin, sudah saya berikan nafkahnya, kenapa bisa kurang misalnya? Maka dia berbicara, dia menyebutkan, kan kemarin saya transferkan sekian, saya sudah belikan ini, saya sudah belikan, untuk mengingatkan istrinya agar jangan sampai nusyur atau membangkang. Itu tidak masuk dalam larangan. Yang ketiga, pemimpin pada masyarakatnya. Misalnya presiden membangun sebuah fasilitas umum, atau seorang gubernur atau wali kota atau bupati, lalu dia berkata pada masyarakatnya, ini Bapak Ibu sekalian sudah saya bangunkan jembatan, sudah saya buatin jalan, sudah saya buatin rumah sakit, tolong dijaga dan dirawat ya. Kan dia sebutkan kebaikan itu. Ini tidak masuk dalam larangan karena dia sedang menjelaskan ini harus dijaga sebagai amanah, ya. Begitu juga dengan pimpinan rumah sakit seperti ini, pimpinan perusahaan, pimpinan yayasan, dia boleh menyebutkan ini sudah saya siapkan ya, tolong dijaga. Maka ini tidak dilarang. Tapi selain daripada ini nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu sengaja datang kepada orang mengatakan, kamu kan sudah saya bantu, kenapa kamu masih minta lagi? Udah nggak usah. Ya, kita kasih saja. Kalau dia minta, tapi kan dia minta terus, nggak masalah. Biarkan saja selama memang itu dia benar. Kecuali dia pakai maksiat, kita tahu uang itu akan dipakai mabuk-mabukan misalnya, itu lain. Tapi kalau tidak, tidak ada masalah. Ya, bahkan kalau kita punya orang-orang yang rutin kita bantu itu malah bagus. Kita sudah punya kantong sedekahnya kan? Ya, kita harus tahu, tadi saya bilang persepsinya adalah kita harus tahu kita lebih butuh, dan dalam keadaan kita lebih butuh dengan sedekah daripada orang yang menerima sedekah itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita Bapak Ibu sekalian, insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan sedekah dan buahnya di poin keempat. Dan poin-poin yang tersisa insyaallah sampai nanti selesai ya. Saya mengajak Bapak Ibu selalu untuk mendukung channel dakwah kami. Silakan Anda ikut serta di YouTube, mungkin bisa dengan subscribe, like dan juga loncengnya. Insyaallah akan selalu dapat notifikasi dari kami kalau ada acara-acara yang baru kami angkat atau upload. Teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok, ya dimanapun bisa juga dengan follow. Dan teman-teman juga bisa sebarluaskan di grup-grup. Di Instagram kami sudah punya potongan-potongan ceramah yang 1 menit dari 1 jam begini. Kami sudah potong-potong, Anda bisa sebarluaskan insyaAllah. Dan dukung semua channel yang menyampaikan tentang Islam, tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, supaya kita punya andil bersama mereka. Dan juga kami punya yayasan sedekah kreatif bergerak di sosial. Bapak Ibu bisa ikut serta insyaAllah. Kalau ingin mengetahui program-program kami, yayasan sedekah kreatif. Allah juga amanahkan ada travel haji dan umrah. Anda bisa datangi medsos Uhud Tour untuk melihat program-program kami Bapak Ibu sekalian. Dan selalu saya ajak diri saya dan teman-teman sekalian, doakan saudara kita di Gaza, doakan saudara kita di Palestina agar Allah berikan keamanan, kemerdekaan kepada mereka. Dan kita perlu apresiasi, pemerintah kita sangat mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik dari jajaran dari presiden sampai ke masyarakat muslim. InsyaAllah semuanya memberikan dukungan, karena memang sangat wajar. Termasuk yang pertama memberikan penghargaan kepada kita pada saat kemerdekaan adalah Palestina itu sendiri. Semoga insyaAllah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.